Dan kalau mereka menjadikan orang yang telah meninggal ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, maka ini syirik besar. Syirik Abu Lahab CS. Ya, yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Pak Farhan Abu Huraihan CS, perlu Anda ketahui bahwa Grandmaster Wahabi, Grandmaster yang mengaku ulama salaf, yang mengaku pengikut salaf ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini tidak sampai mengkafirkan orang yang bertawasul, tidak sampai mensyirikan orang yang bertawasul, sekalipun beliau sendiri itu memilih tidak bertawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, saya doakan semoga kita semua senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan tentunya tetap dalam petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ustadz Farhan Abu Huraihan menjelaskan terhadap jamaahnya bahwa orang yang bertawassul terhadap orang yang meninggal dunia, menjadikan orang yang soleh yang telah meninggal dunia itu sebagai perantara untuk berdoa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Ustadz Farhan Abu Huraihan ini dianggap sebagai syirkul akbar, syirik yang besar. Artinya apa? Orang yang bertawassul oleh Farhan Abu Huraihan dianggap orang yang syirik, bahkan syirik yang besar. Artinya kafir kalau orang yang syirik itu. Jadi orang-orang Aswaja oleh Farhan ini dianggap orang musyrik, dianggap orang kafir kalau seperti itu. Bahkan dengan tegasnya ini adalah termasuk amaliyahnya Abu Lahab CS. Dengan sembrononya Ustadz Farhan Abu Huraihan ini membawakan ayat yang ayat itu sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang kufar Quraisy, untuk orang-orang yang menyembah berhala Lata, Uzza, Manat. Dan ayat ini dihantamkan terhadap saudaranya orang Islam yang hanya mengamalkan tawassul, membuat perantara antara orang yang soleh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya adalah yaitu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang yang menyembah berhala. Lah, kalau memang keyakinan orang Wahabi itu orang yang bertawassul terhadap orang yang soleh ini dianggap kalah imannya dengan Abu Lahab CS, memang begitu. Kenyataannya sebagaimana yang disampaikan di dalam sebuah kitabnya orang-orang Wahabi itu, bahwa Abu Lahab, orang-orang musyrik zaman dulu ini masih lebih beriman dibandingkan dengan orang-orang yang tawasul. Itu memang keyakinan orang-orang Wahabi, dan ini yang dipahami oleh Ustadz Farhan Abu Huraihan yang didoktrinkan terhadap jamaah Wahabi yang ada di Indonesia. Jadi mereka itu beranggapan bahwa orang Islam, orang Aswaja yang bertawassul terhadap orang-orang yang soleh yang meninggal dunia ini dianggap syirkul akbar, berarti pelakunya adalah orang yang syirik, bukan orang Islam kalau seperti itu. Farhan. Dan perlu Pak Farhan Abu Huraihan ini beserta CS-nya ya, Pak Farhan Abu Huraihan CS, perlu Anda ketahui bahwa Grandmaster Wahabi, Grandmaster yang mengaku ulama salaf, yang mengaku pengikut salaf ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini tidak sampai mengkafirkan orang yang bertawasul, tidak sampai mensyirikan orang yang bertawasul, sekalipun beliau sendiri itu memilih tidak bertawasul. Kalau Anda tidak percaya, mari kita buktikan bahwa Grandmaster Anda yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak mengkafirkan orang yang bertawasul. Kita buka dua kitab beliau. Yang pertama, kitab yaitu Majmu' Mu'allafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua adalah Majmu' Rosail,
kumpulan surat-surat pribadi beliau, atau Ar-Rasail As-Sahziyah. Rasail Sahziyah ini adalah kumpulan surat-surat pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini dia. Ini di kitab beliau Ar-Rasail As-Sahziyah. Lihat, iftara alayya umuran lam akulhu. Ada orang yang sengaja membuat-buat atas nama diriku, padahal aku tidak pernah mengatakannya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walayati aktsaruha ala bali, dan memang saya tidak pedulikan. Faminha qauluhu, di antara pendapat orang yang mengatasnamakan diriku itu adalah inni mubtilun kutubal madzahibil arba'ah. Saya katanya menganggap batal, membatalkan semua kitab-kitab madzahibul arba'ah. Wa inni aqul innan nasa min sitti mi'ati sanatin laisu ala syai'. Bahwa manusia setelah 600 tahun itu tidak ada apa-apanya. Wa inni adda'il ijtihad, katanya saya mengaku berijtihad. Wa inni kharijun anit taklid, katanya saya keluar dari taklid, saya tidak bertaklid. Wa inni aqul, dan saya katanya berkata, inna ikhtilafal ulama, sesungguhnya perbedaan ulama, nikmatun adalah bencana. Wa inni ukaffiru man tawassala bis solihin. Ini poinnya ya. Katanya saya itu mengkafirkan orang yang bertawassul terhadap orang-orang yang soleh. Langsung ke belakang, apa jawaban beliau setelah difitnah seperti itu? Jawabi an hadhil masail, jawaban saya terhadap masalah-masalah yang dituduhkan terhadap saya, an aqula, saya berkata, subhanaka, maha suci Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah sebuah dusta yang sangat besar. Wa qabilahu man bahata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang percaya hanyalah orang yang benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yasubbu Isa ibn Maryam wa yasubbus solihin, bahwa mereka itu mencaci Isa ibnu Maryam dan yasubbu memisui orang-orang yang soleh. Fatashabahat qulubuhum biftira'il kadzib wa qaulis sur, maka telah ada subhat di hati mereka dengan membuat-buat perkataan yang bohong dan dusta. Ini di kitab Rasail As-Sahziyah. Jelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak mengkafirkan orang yang bertawassul terhadap orang yang soleh. Selanjutnya di dalam kitab Majmu' Mu'allafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kumpulan karangan-karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadhil mas'alatu mim masailil fikhi, masalah bertawassul terhadap orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, termasuk dalam masalah fikih. Walau kana as-sawabu indana qaulal jumhuri annahu makruhun, walaupun yang benar menurut saya, pilihan Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah pendapatnya jumhur bahwa tawassul terhadap orang yang soleh meninggal dunia itu adalah hukumnya makruh. Tetapi fala nungkiru alaman fa'alahu, saya tidak mengingkari orang yang mengerjakan tawassul. Kenapa? Wala ingkara fi masailil ijtihad, kan tidak boleh kita mengingkari dalam masalah ijtihad ulama. Lakin ingkaruna ala man da'al makhluqa a'zama mimma yad'ullaha ta'ala. Tetapi yang saya ingkari adalah orang yang berdoa terhadap makhluk, meminta terhadap makhluk, lebih besar, lebih agung daripada doanya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaksudu al-qabra yatadarra'u inda syaihi Abdul Qadir au ghairihi lubu minhu tafrijal karubat wa ighathatal lafat wa ita' raghbat. Mereka bermaksud, bertujuan memang meminta terhadap kuburan. Yaksudul qabra yatadarra'u, mereka tadarru, merendahkan diri di kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani au ghairihi atau lainnya Syekh itu. Apa? Yatlubu minhu tafrijal karbat, mereka memang sengaja meminta terhadap kuburan agar dihilangkan segala kesusahannya, agar ditolong, dijauhkan dari segala susahnya.
dan diberikan semua permintaannya. Itu memang maksudnya terhadap kuburan, bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang fa inna hadza mimman yad'ullaha mukhlishan lahuddin. Bagaimana dengan orang yang bertawassul, yang hanya berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala, ikhlas berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala, la yad'u ma'allahi ahadan, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya, tetapi dia hanya berkata begini, walakin yaqulu fi du'aihi, tapi dia berkata dalam doanya seperti ini. Dan ini yang diucapkan oleh orang-orang Aswaja dalam tawassulnya ya. Untuk Farhan Abu Furaihan CS, dengarkan. Ini adalah perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. As'aluka binabiyyika au bil mursalina au bi ibadika sholihin. Saya memohon terhadapmu ya Allah, binabiyika, dengan sebab nabimu, dengan sebab semua utusan, dengan sebab hamba-hambamu yang soleh. Atau au yaksudu qabra ma'rufin au ghairihi, atau dia bermaksud terhadap kuburan yang ia ketahui, yang ia kenal atau tidak ia kenal. Yad'u indahu, dia berdoa di sisi kuburan, bukan berdoa terhadap kuburannya. Dengarkan Pak Farhan CS, bukan berdoa terhadap kuburan, berdoa di samping kuburan. Lakin la yad'u illallah, tapi dia berdoanya bukan terhadap kuburan, tapi berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala di samping kuburan. Yukhlisu lahuddin, dia ikhlas dalam berdoa. Fa aina hadza mimma nahnu fi, ini bukan urusan saya, mau dihukumi kafir bagaimana, wong dia berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala cuman dikerjakan di sisi kuburan. Nah, dari penjelasan ini maka jelas orang Wahabi itu kurang piknik sebenarnya, kurang ngopi, jadi mainnya kurang jauh untuk membaca kitab-kitab ulama sendiri. Kitab-kitab ulama mereka sendiri mereka ndak paham, ndak tahu. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak begitu, tidak gitu-gitu amat. Artinya beliau itu menganggap masalah tawassul ini adalah masalah khilafiyah, masalah fikih. Dan kalau masalah khilafiyah, sebagaimana kita ketahui bersama, itu la yungkarul mukhtalafi wa innama yungkarul mujma'ali. Kalau masalah khilafiyah kita tidak boleh ingkar. Kalau Anda mengatakan bahwa tawassul itu tidak perlu, ya sudah, Anda amalkan sendiri. Tetapi jangan sampai menyalahkan, apalagi mengkafirkan, mensyirikkan orang yang mengerjakan tawassul, karena ini adalah masalah khilafiyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Ar-Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau menjelaskan bahwa penduduk Jawa asalnya ini muttahidul ara', sama pendapatnya, tawassul dengan orang yang soleh, tahlilan. Nah, setelah datang ulama-ulama yang mengatasnamakan, ustadz-ustadz yang mengatasnamakan bahwa dirinya pengikut salaf ini, murid-muridnya Ibnu Taimiyah ila akhirihi, ke belakang ini, maka kemudian timbullah perpecahan di antara para penduduk di Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka selalu menyalahkan orang lain. Jadi pendapatnya sendiri yang dianggap benar, dan mereka tidak menghargai perbedaan yang telah terjadi di ulama-ulama kita tempo dulu. Jadi mereka hanya menganggap bahwa yang mereka yakini itu adalah kebenaran mutlak. Padahal kalau kita ketahui, kalau kita ikuti kajian-kajian mereka itu banyak bohongnya loh. Ustadz-ustadz mereka itu banyak bohongnya. Tetapi anehnya karena jamaahnya itu adalah bahlul, sehingga mereka itu tetap mau saja dibodohi oleh ustadz-ustadz mereka itu. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk kalangan Aswaja sendiri. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.